Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPA berapa? IPA 2 ya? Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ada yang tidak hadir? Ini, Bu. Belum datang? Belum. Sepertinya. Coba ketua kelasnya dipimpin terlebih dulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kan kemarin kata ibu suruh mempelajari mengenai barisan dan deret aritmatika ya? Iya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Sebelum ke barisan dan deret aritmatika, kemarin kan kita udah belajar yang mengenai pola bilangan. Karena pola bilangan itu merupakan materi prasyarat mengenai barisan dan deret aritmatika. Siapa yang masih ingat mengenai pola bilangan? Saya, Bu. Ya, apa Fikri? Pola bilangan adalah aturan yang dimiliki oleh sebuah deretan bilangan, Bu. Betul, tuh. Pola bilangan adalah aturan yang dimiliki oleh sebuah deretan bilangan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menerapkan konsep rumus barisan aritmatika ke dalam latihan soal. Yang kedua yaitu mendeskripsikan rumus jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Kemudian yang ketiga, menerapkan rumus jumlah suku ke N ke dalam latihan soal. Kemudian yang keempat yaitu memahami barisan dan deret aritmatika dalam permasalahan yang lain. Nah, kan kemarin kata ibu sudah mempelajari dulu ya, karena yang akan kita laksanakan barisan dan deret. Nah, apakah ada yang sudah mencari apa itu mengenai barisan aritmatika? Saya, Bu. Tahu, Bu. Apa, Rifki? Barisan aritmatika itu barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berukuran sama atau tetap, Bu. Ya, benar. Tuh. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Karena selisih itu nanti disebutnya dengan beda atau B. Kita lambangkan mengenai B. Nah, memenuhi pola berikut. Nah, untuk mencari beda, kita tuh harus mencari selisih antara dua suku yang berurutan. Misalnya U2 dikurangi U1, nah, atau U3 dikurangi U2, atau U4 dikurangi U3 sampai UN dikurangi U dengan N-1. N adalah bilangan asli sebagai nomor suku dan UN adalah suku ke N. Jadi nanti kita nyarinya mau suku ke berapa baru boleh bisa dicari. Nah, berdasarkan definisi di atas, maka diperoleh bentuk umum barisan aritmatika sebagai berikut, yaitu U1, U2, U3, U4, U5 sampai dengan ke UN. Setiap dua suku yang berurutan pada barisan aritmatika memiliki beda yang sama, maka diperoleh. Misalnya, jadi nanti kan ada rumusnya tuh menjadi UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, A ini merupakan suku pertama dan B ini merupakan beda. Jadi yang tadi U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2 gitu. Apakah paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, selanjutnya sebelum ini kan ini merupakan definisi dari barisan ya. Nah, ada yang tahu mengenai definisi dari deretnya, deret aritmatika? Aku Bu, enggak. Apa Adin?
Menurut Google ya Bu, ya, deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Ya, benar. Deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi nanti misalnya ditanyain deret suku deret ke-17, nah nanti dari suku pertama sampai suku ke-17 itu dijumlahkan. Nah, dengan rumusnya yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B, atau bisa nanti A ditambah UN, karena kalau misalnya pertama kan udah nyari barisannya, jadi kalau udah barisannya udah diketahui maka boleh tinggal ditambahin aja UN-nya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan memperagakan menggunakan media pembelajaran. Nah, ada yang boleh tolong Ibu untuk memegangkan ini? Berapa orang? Satu boleh dah, ini cuma pegang ininya aja. Nah, di sini Ibu membuat media pembelajaran dengan dari U1 sampai dari suku pertama sampai suku ke-8. Nah, di sini suku U1 atau suku pertama yaitu dilambangkan dengan A, kemudian suku kedua dilambangkan A ditambah B, kemudian suku ketiga A ditambah 2B, selanjutnya sampai A ditambah 7B. Nah, di sini Ibu mau tanya, kalian mau mencari U keberapa? U5, boleh. U5. Nah, kita cari dulu bedanya ya. Kan tadi bedanya suku, misalnya suku misalnya beda kan U2 dikurangi U1. Nah, di sini ini sebenarnya mah bebas ya, kalian mau ngisi ini. Misalnya di kolom ini mau ngisi 2 atau berapa juga bebas. Cuman di sini Ibu ininya satu. Jadi ini kan U2 ya. U2 berarti kan 1, 2. Nah, berarti U2-nya sama dengan 2 dan U1-nya sama dengan 1. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi bedanya sama dengan 1. Nah, tadi kan Adin minta ke suku ke-5 ya? Iya, Bu. U5 berarti karena nyari suku ke N, berarti rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, suku pertamanya berapa ini? 1. Terus N-1 berarti 5 dikurangi 1. Jadi 4. 5 dikurangi 1. Tadi bedanya sama dengan 1 ya? Iya. Jadi 1 ditambah 4 berarti jadi 5. Nah, apakah benar U5 itu sama dengan 5? Maka kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti benar. Kemudian jumlah suku ke N. Mau nyari jumlah suku ke N-nya berapa? 8, Bu. Nah, sekarang karena kan tadi udah mencari suku ke N ya. Nah, kita mau mencari jumlah suku ke N. Kira-kira mau jumlah suku ke berapa? Suku ke-8, Bu. Boleh. Karena kan tadi rumusnya Sn ya. Berarti kan karena kita mau mencari S8, berarti S8 sama dengan N min 2 2A ditambah N-1 kali B. Tadi karena dicari suku ke-8 berarti 8 per 2. 2 A-nya berarti kan 1 ya, karena suku pertamanya 1. Ditambah N-1 7 kali 1 7. Sama dengan 8 bagi 2 4. 2 dikali 1 2 ya. Ditambah 7 jadi 9.
4 dikali 9 36. benar 36. Nah, apakah benar jumlah suku 8 itu 36? Maka kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Berarti benar ya, terbukti ya mengenai media pembelajaran ini. Nah, udah cukup. Makasih Fikri. Untuk agar lebih pahamnya, Ibu mau ngasih LKPD ya. Nanti dibagi 2 kelompok aja. Fikri, Rifki, Nini kelompok pertama. Kemudian Adin, Lia, sama Talita kelompok kedua. Nah, kelompok pertama mengerjakan nomor 1 sama nomor 3. Kemudian kelompok kedua nomor 2 dan nomor 4. Nah, siapa cepat, siapa dapat. Nanti kelompok yang paling cepat Ibu bakal kasih hadiah. Nanti kalau ada yang nggak bisa, boleh ditanya kepada Ibu ya. Kalau nggak bisa, Bu mau nanya Bu. Mau nanti nih. Masuk ke sini. Bu, jadi ini dari barisan 7 ini. Kelompok 2 gimana? Ada yang sulit? Enggak mau bertanya. Ini kan mencari apa nih Bu? Kurang mengerti. Hasil dari ini berarti suku. Ditanya deret. Deret rumus SN ya. Rumus SN yang mana? Rumus SN ya. Ya, terima kasih. Nah, apakah ada yang udah? Udah semua nih kalau saya boleh silakan maju. Boleh. Ditulis nanti langsung di mana Bu? Di samping mana? Ini. Pakai nomor aja Bu. Boleh? Nomor 4 ya Bu. Boleh. Kelompok 1 nomor berapa Bu? 1 atau 3? Ini maunya nomor berapa? 2. 1 aja Bu. Boleh. Sini nih. Sekarang makan jelas. Ayo, duluan siapa nih nulisnya nih? Disingkat gede. Ada yang bersingkat dulu. Udah Bu. Nah, boleh dijelasin nih. Yang lainnya perhatiin ya. Nomor 1 kan soalnya suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, dan 1 dan seterusnya. Nah, kan diketahui di sini barisannya suku pertamanya itu adalah 7 dari barisan yang diketahui, sedangkan
Untuk bedanya itu adalah 5 dikurangi 7 itu sama dengan min 2. Nah, ditanyakan itu suku ke-40, berarti memakai rumus yang UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, kan ditanya 40, berarti kita ganti N-nya dengan 40, jadi 7 ditambah 40 dikurangi 1, untuk bedanya itu min 2. Sama dengan 7 ditambah 39 dikalikan dengan min 2. Hasilnya itu 7 ditambah negatif 78, atau 7 dikurangi 78, hasilnya itu negatif 71. Jadi suku ke-40 dari barisan aritmatika adalah negatif 71. Tepuk tangan. Boleh, ini anggotanya berapa orang nih? 3 orang Bu. 3 orang. Boleh nih. 3 kali. Satu-satu ya. Kasih Bu. Terima kasih Bu. Boleh, silakan dijelasin aja. Ini soalnya adalah hasil dari 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah seterusnya sampai ditambah 41 adalah berarti yang ditanyakan itu kan jumlah deretnya ya, jumlah sukunya. Pertama kita kan belum tahu si 41 teh suku keberapa, jadi kita harus mencari tahu ini teh N keberapa. Pertama A-nya adalah 5, B-nya 7 dikurangi 5, 2 ya. Terus UN pakai rumus yang tadi Ibu jelaskan, UN sama dengan A ditambah N-1B ya. UN-nya berarti 41, dimasukkan A5, N-1, N-nya 2. Kemudian dioperasikan, didapatkan N-nya itu 19. Setelah mencari N-19, kita mencari S19 menggunakan rumus N per 2 dikali A ditambah UN. Karena kan tadi udah diketahui ya UN-nya berapa. Ya, pakai rumus yang kedua ya Bu. Ya. Kemudian 19 dibagi 2, A-nya 5, UN-nya itu U19 yang berarti 41 Ya. kemudian dioperasikan menjadi 437. Ya, bener? Tepuk tangan. Karena sama-sama maju bareng ya. Ada berapa orang kamu? 4. 5. Bohong ya kamu. Bohong aja. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Nah, berarti udah mengerti kan dengan apa yang Ibu bahas kali ini? Jadi kesimpulannya bahwa barisan aritmatika itu barisan yang dimana selisih atau beda antara suku pertama dan suku yang berdekatan itu sama atau tetap. Kemudian deret adalah jumlah dari keseluruhan barisan aritmatika. Nah, karena pembelajaran kali ini sudah beres, nanti Ibu akan memberikan PR atau pekerjaan rumah untuk kalian. Tapi karena Ibu lupa belum memindahkan filenya, nanti Ibu kirim lewat grup WA saja ya. Iya Bu. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya itu mengenai barisan dan deret geometri. Karena kan tadi udah barisan dan deret aritmatika ya. Nanti minggu depan lebih dipelajari lagi dulu ya tentang mengenai barisan dan deret geometri. Nah, mungkin cukup sekian. Silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Doa. Mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.